Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Dan yang berbahagia seluruh mitra Radio Azam dimanapun berada. Bahagia rasanya kembali kita bersua dalam rangkaian kegiatan Semarak Ramadan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 2021 Masehi. Di acara tausiah menjelang berbuka yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Kabupaten Karimun. Untuk jamaah yang berada di rumah juga bisa menyaksikan dan menyimak tausiah ini di Maulana TV di channel nomor 6. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan rahmat dan karunia bagi kita semua. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja memasuki acara tausiah. Sebelumnya kami menyapa kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Abdul Wahab Sinambela. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan Al-Fadil Al-Mukarram untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tuan-tuan jamaah fardu maghrib Masjid Agung Karimun serta pendengar Maulana TV dimanapun Anda berada, kita kembalikan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu yang singkat ini kita pakai untuk membincangkan kedudukan hukum bagi muzakki, wabil khusus zakat fitrah. Muzakki, orang yang diwajibkan zakat. Ada beberapa ketentuan hukum yang mesti difahami setiap mukminin wal mukminat, wabil khusus ketika mereka akan membayar zakat itu sendiri. Yang pertama, diwajibkan zakat fitrah itu ke setiap orang yang merdeka, lelaki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, asalkan mereka itu hidup sebentar di akhir Ramadan dan sebentar di awal Syawal dan punya kelebihan makanan pokok untuk bekalnya sehari semalam, wajib menunaikan zakat fitrah. Jadi jangan seperti kadang-kadang ada di masyarakat, kenapa Bapak tidak bayar zakat fitrah? Oh, saya ini bukan pembayar zakat fitrah, saya penerima. Itu salah ya. Syarat diwajibkannya membayar zakat fitrah bukan fakir miskin, bukan kaya, bukan. Syarat diwajibkannya membayar zakat fitrah itu punya kelebihan perbekalan makanan pokok satu hari. Siapapun yang sudah tersedia makanan pokok satu hari satu malam, tak kisah orang tu miskin, fakirkah, musafirkah, jandakah, semuanya wajib membayar zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah ukurannya orang
yang sudah punya persiapan bekal sehari semalam. Walau dia fakir, miskin, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban itu datang mulai sejak terbenamnya matahari pada akhir Ramadan, malam takbiran lah itu ya. Itu kewajiban. Namun jaiz, dibolehkan orang-orang Islam itu membayar zakatnya, wabil khusus di sini zakat fitrah, mulai awal Ramadan. Awal Ramadan, masuk Ramadan dah boleh bayar. Bayarlah. Biar lapang nanti, tak sibuk-sibuk nanti. Cari sendiri fakir miskin, datang sendiri ke rumahnya, itu lebih afdal. Seperti yang dikerjakan Umar bin Khattab, dia pikul sendiri gandum, makanan pokok orang Arab ketika itu, dia pikul sendiri datang ke rumah fakir miskin. Kemudian diwajibkan membayar zakat fitrah ini dengan ukuran 1 sa' makanan pokok quti. Quti itu makanan pokok negeri masing-masing. Bahasa Arab namanya quti. Quti kita orang Indonesia ini 1 sa' beras. Quti orang Makkah Madinah 1 sa' kurma kering atau gandum. 1 sa' orang NTB, apa itu yang makan jagung, Kalimantan, makanan pokoknya jagung, sagu 1 sa' sagu. Nah, 1 sa' kita Indonesia, yaitulah dia 2 kilo 7 ons beras. Itu ketentuan. Sepakat itu semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Wajib membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, dengan quti. Apa tadi quti? Makanan pokok negeri masing-masing. Qutinya Rasulullah kurma. Qutinya kita beras. Kemudian ukurannya 2 kilo 7 ons, itu menempati 1 sa'. Sa' gantang, sa' Baghdad, gantang Baghdad. Kalau dibuat dengan kilo, ya 2 kilo 6 ons atau 7 ons. Ihtiyat 2 kilo 8 ons. Kemudian apabila kesulitan membayarnya dengan quti, maka ijtihad Imam Abu Hanifah diizinkan, dibolehkan, sah membayar zakat fitrah itu dengan seharga quti. Apa tadi quti? Makanan pokok. Seharga makanan pokok, bukan makanan pokok negeri masing-masing, tapi dikembalikan kepada seharga makanan pokok negeri Rasulullah. Di negeri Rasulullah makanan pokok itu 2, gandum halus atau tamur kurma. Hari ini gandum halus di zaman Nabi itu tak ada diproduksi lagi. Jadi kita tidak bisa membayar zakat fitrah dengan gandum halus, tidak sama itu dengan halus yang ada di minimarket. Tidak, gandum halus di zaman Rasulullah sebesar biji beras. Tinggal 1, yaitulah dia tamur. Jadi sah membayar zakat fitrah dengan duit seharga 1 sa' tamur. Bukan 1 sa' beras, bukan, 1 sa' tamur. 1 sa' tamur itu 2 kilo 7 ons kurma kering. Berapa harganya? Berapa harganya? 2 kilo 7 ons kurma kering. 100.000. 1 kilo berapa awak buat? 40.000.
Itu kurma paling jelek itu, tapi tak apalah. Iya, kandung lelaki, oh perempuan, suaminya masih ada, oh, udah meninggal. Siapa yang wajib, itu rumusnya ya, jawabannya, rumusnya dulu. Siapa yang wajib kita nafkahi orang itu saat ini, maka orang itu tidak sah kita beri zakat fitrah atau zakat mal kita kepada dia. Pertanyaan, orang itu saat ini wajib kita nafkahi tak? Jawabannya, kalau dia bersuami, dia tidak wajib kita nafkahi. Kalau suami sudah ada atau dia sudah bercerai, maka dia perempuan, kita lelaki, kalau dia miskin wajib kita nafkahi. Orang yang wajib kita nafkahi tak sah kita bagi kepada dia zakat kita. Jadi macam mana Ustaz? Saya nak tolong dia, sebelum lagi awak bayar zakat fitrah, memang kewajiban awak menolong dia. Tak payah awak tolong dia pakai zakat fitrah. Memang kewajiban awak hari-hari siang malam wajib menolong dia. Berdosa Anda kalau dia Anda kenyang. Itu artinya orang yang wajib kita nafkahi. Jadi orang yang wajib kita nafkahi, anak ke bawah kalau mereka miskin. Tapi kita pun wajib mereka nafkahi kalau kita yang miskin. Anak kaya, ayahnya miskin, wajib dinafkahi. Kemudian ayah tok ke atas, sesama lelaki, wajib menafkahi. Kemudian lelaki kepada perempuan, adiknya, kakaknya, kalau mereka miskin dan tak bersuami. Kalau bersuami, suaminya yang wajib. Kalau tidak, kita yang wajib. Kalau dalam kewajiban kita, tidak sah kita berikan zakat wajib kita kepada dia. Baik. Soalan lain. Kalau tak ada, saya lanjut dulu. Habis. Yang kedua, ukuran tadi sudah 1 sa', jangan kurangi lagi, lebih bagus kurang jangan. Kenapa? Karena kalau kurang menjejaskan kepada sahnya kewajiban zakat fitrah. Kalau lebih masuk dalam hitungan ibadah sunnah namanya. Kemudian yang berikutnya, wajib membayarkan fitrahnya mayit, orang yang sudah meninggal, sebelum hartanya dibagi secara faraid. Apa maknanya? Ada orang tua kita meninggal, sebelum kita kuburkan, bahkan sebelum kita bagi-bagi hartanya, coba ingat-ingati, ada tak hutang-hutang orang ni kepada Allah, salah ayah kita ni kepada Allah, salah satu zakat fitrahnya yang belum dibayar, atau dah bayar tapi dengan cara yang tidak sah? Adakah udah bayar zakat fitrah tapi tak sah? Ada. Yaitu tadi, dibaginya fitrahnya kepada orang yang wajib dinafkahinya. Zakat itu tidak sah dan itu wajib diqadha. Zakat itu tidak sah dan wajib diqadha. Atau dibaginya zakat fitrahnya yang dimakannya misalnya beras bagus, tapi yang dizakatkannya di bawah itu, kualitinya di bawah itu. Zakat itu tidak sah dan wajib diulang, diqadha kembali. Jadi ini semuanya diqadha, diulang dari harta orang meninggal, barulah sah dibagi hartanya secara faraid. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya menunaikan zakat secepat mungkin apabila telah sampai waktunya. Kemudian yang terakhir mungkin yang dapat kita bincang mengikuti keterbatasan waktu kita ialah wajib membayarkan zakat fitrah itu di negeri berzakat. Haram memindahkannya ke negeri lain selagi masih ada penerima zakat di negeri itu. Maknanya apa? Ketika kita hendak membayar zakat, kita ini orang mana? Orang Karimun, nak bayar zakat di Karimun. Jangan zakat itu Anda bayarkan ke orang
Jakarta atau orang Surabaya. Di Surabaya ada saudara saya tahu betul lah, dia susah tuh, dia perlu bantuan. Tapi dia di Surabaya, jangan. Zakat awak yang tinggal di Karimun itu untuk menenangkan, untuk menggembirakan, melapangkan fakir miskin Karimun, bukan melapangkan fakir miskin Surabaya itu, bukan. Jangan salah. Kadang-kadang kita karena sayang kepada keluarga, karena cinta kepada keluarga, lupa hukum. Lalu kita kirim ke keluarga dekat kita. Dak sah itu. Batal dan wajib qadha zakat. Kalau mau juga macam mana caranya? Ada cara. Orang tu suruh datang sini. Itu sah, boleh. Fakir miskin luar datang ke negeri zakat, mengambil zakat, itu sah. Atau wakilnya. Namun zakat jangan dikirim ke tempat luar sepanjang masih ada lagi penerimanya di negeri kita. Kemudian haram memberikan zakat di luar dari asnaf yang 8 yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60. Haram, tidak boleh. Jangan mengadu-ngadu. Yang tak ada di dalam asnaf 8 Anda beri, yang ada tidak Anda beri, itu jangan. Berdosa, haram. Ketahuilah zakat ini kedudukannya setara dengan syahadat, salat, puasa, zakat. Jadi semestinya kita orang beriman mengeluarkan energi yang paling besar untuk memahami, mengamalkan pelaksanaan zakat seperti mana kita mengambil berat untuk syahadat, salat, puasa. Jadi zakat jangan hanya sekedar-sekedar saja pelaksanaan. Harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Itu saja barangkali yang dapat kita bincangkan dalam tausiah singkat ini. Terlebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah al-fadil. Baiklah Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Karimun kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa saimat, mustami'in mustami'at, mitra Azam FM yang berbahagia, sambil menunggu waktu berbuka, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rahimah Sa'diyah. Akhir kata dari kami, Panitia Kegiatan Semarak Ramadan Masjid Agung Karimun 1442 Hijriah, dan Al-Fadil Dr. Andes Abdul Wahab Sinambela pamit undur diri. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون